Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama gua, Judi Setiawan di channel Just Nonton. Nah, di video kali ini gue akan membahas sebuah film yang berjudul Children of Heaven. Adalah film Iran yang pertama kali yang ditayangkan pada tahun 1997. Film ini adalah film favorit saya ketika masih kecil. Bercerita tentang dua kakak beradik yang dicampur dengan tema yang sederhana. Film ini diawali dengan sosok bocah laki-laki yang bernama Ali. Ia berada di sebuah toko sol sepatu. Ali memperbaiki sepatu milik adiknya, Zahra. Usai sepatu tersebut dijahit oleh tukang sol sepatu, Ali membungkus sepatu tersebut dengan kantong kresek. Dan ia kemudian melanjutkan perjalanan membeli beberapa kentang di pasar. Untuk memudahkan berbelanja, Ali menaruh sepatu adiknya yang dibungkus dengan kantong kresek di sela-sela tumpukan kotak kayu. Namun sialnya, kantong kresek yang berisi sepatu tersebut dibawa oleh tukang sampah. Selanjutnya, si penjaga toko juga berkata kepada Ali bahwa ibunya harus membayar utang-utang belanjanya yang sudah menumpuk. Dan juga tak heran, usai berbelanja, Ali tidak menemukan sepatu milik adiknya yang ia simpan di sela-sela tumpukan kotak kayu. Karena sepatunya tidak ada di tempat itu, Ali pun mencari di mana sepatu adiknya tersebut berada. Karena kebingungan, Ali sampai menjatuhkan barang dagangan milik bapak penjual sayur tersebut. Karena melihat dagangannya berantakan, si penjual mengira Ali seolah-olah mencuri dagangannya. Ali pun diusir dari tempat tersebut. Ali pun melanjutkan perjalanan untuk pulang ke rumah. Di sana, Ali mendengar ibunya yang dimarahi oleh orang yang meminta duit sewa rumah kepada ibunya. Ali pun sedikit cemas dan pucat ketika memasuki rumah, ketika adiknya bertanya tentang sepatunya sudah dijahit kepada kakaknya. Ali menjawab, ia sudah mengambil dan menjahit sepatu adiknya tersebut. Dan adiknya pun mencoba untuk pergi melihat sepatu yang sudah dijahit kakaknya. Tapi Ali menjawab dengan jujur bahwa sepatu tersebut hilang ketika ia berada di kios pasar. Karena Ali melihat adiknya yang menangis bahwa sepatunya hilang dan Ali yang merasa bersalah, Ali pun kembali ke kios tempat ia berbelanja tadi. Tapi apa? Ia tetap tidak menemukan sepatu adiknya tersebut. Dan lagi-lagi Ali ketahuan dan dia dimarahi ketika ia mengendap-endap ketika mencari sepatu adiknya. Usai dari tempat tersebut, Ali singgah ke sebuah masjid untuk cuci muka, dan ia dipanggil oleh bapak-bapak di masjid untuk mengantarkan gula kepada ayahnya. Diceritakan di sini, ayahnya Ali bekerja sebagai serabutan. Di malam harinya, Ali dimarahi ayahnya karena ia tidak membantu ibunya yang sedang sakit. Setelah itu, adiknya kembali menanyakan kepada kakaknya, bagaimana ia besok pergi ke sekolah tanpa sepatu. Dan kakaknya mengusulkan untuk bergantian memakai sepatu dengan Ali. Ali pun memberikan sebuah pensil kepada adiknya, tentu saja dengan catatan agar Zahra tidak memberitahukan orang tuanya kalau ia tidak memiliki sepatu lagi, karena ayahnya sudah tak memiliki uang untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Ali takut dimarahi ayahnya kalau ia tahu sepatu adiknya hilang karenanya. Keesokan paginya, Zahra berangkat ke sekolah dengan memakai sepatu milik Ali kakaknya. Kebetulan Zahra sekolah pagi dan Ali sekolah di jam siang. Dengan sepatu yang sedikit kebesaran dan kotor, ia sedih dan malu ketika ia masuk sekolah. Tapi apa boleh buat, Zahra harus melanjutkan untuk pergi ke sekolahnya. Setelah jam sekolah usai, Zahra berlarian pulang karena Ali sudah menunggu Zahra di sebuah gang untuk bergantian sepatu. Karena Zahra yang datang cukup lama, Ali pun berlari ke sekolahnya dan ia terlambat pada saat masuk jam pelajaran. Pulang dari sekolah, Zahra melihat sepatu kakaknya yang kotor dan ia kemudian mencuci sepatu tersebut berdua. Dan di malam hari, Zahra membangunkan Ali karena ia sadar di luar hujan dan sepatu yang ia cuci tadi lupa dibawa masuk. Di pagi harinya, Zahra melanjutkan kewajibannya untuk pergi ke sekolah. Di perjalanan, ia melihat sepasang sepatu yang bagus di sebuah toko. Dan di sekolah, Zahra sedang melakukan ujian pelajaran. Karena ia takut kakaknya terlambat untuk pergi ke sekolah, ia menyelesaikan ujiannya dengan cepat dan meminta izin untuk pulang lebih awal kepada gurunya. Di perjalanan pulang, celakanya sepatu yang dipakai Zahra jatuh ke sebuah got. Sepatu tersebut terbawa oleh aliran yang cukup deras. Dengan kalang kabut, Zahra mengambil sepatu yang terbawa arus, tapi sepatu itu tersangkut dan ia pun tidak dapat mengambilnya. Zahra pun sedih karena ia takut dimarahi kakaknya.
Namun beruntung masih ada orang yang mau menolong mengambil sepatu yang hanyut. Kendati akhirnya Zahra pulang kesiangan, dan Ali terpaksa memakai sepatu yang kotor tersebut untuk pergi ke sekolah. Ali selalu berlarian ke sekolah. Sesampainya di sekolah, Ali dengan muka kelelahan dan mukanya yang pucat mendapatkan teguran dari sekolahnya. Di kelas, Ali mendapatkan nilai yang paling bagus di antara teman-temannya. Karena hal tersebut, Ali mendapatkan sebuah hadiah dari gurunya. Dan sepulang sekolah, Ali memberikan hadiah tersebut kepada Zahra. Keesokannya Zahra melihat sepatu lama miliknya. Sepatu tersebut sama dengan yang dipakai gadis di tempat sekolahnya. Sepulang sekolah, Zahra pun mengikuti gadis tersebut ke rumahnya. Adegan berubah dengan Ali yang datang terlambat lagi ke sekolah dan kembali mendapatkan teguran. Ali pun disuruh pulang oleh sekolah karena selalu datang terlambat. Dengan menangis, Ali meminta maaf. Apa boleh buat, guru tersebut tetap menyuruh Ali untuk pulang. Tapi akhirnya ada salah satu guru yang menolong Ali untuk tetap masuk ke kelas. Sepulang dari sekolah, Zahra pun mengajak kakaknya untuk melihat gadis di sekolah Zahra yang memakai sepatu mirip dengan sepatu lamanya. Di sana Ali dan Zahra melihat gadis tersebut keluar dari rumah. Dan ia juga melihat orang tua laki-lakinya tidak bisa melihat, alias buta. Dengan merasa iba, Ali dan Zahra pun memutuskan untuk pulang. Karim sebagai ayahnya Ali adalah seorang marbot masjid dan pekerja serabutan. Karim memang tidak mampu membahagiakan keluarganya. Namun sebagai seorang ayah, dari 3 anaknya yang masih kecil, Karim tetap semangat untuk bekerja. Suatu ketika, ia mengajak putranya Ali untuk melamar menjadi tukang kebun di kota. Dengan mengendarai sepeda buntutnya keliling kota, di komplek perumahan elit. Berkeliling mereka berdua menanyakan ke rumah-rumah apa ia membutuhkan jasa tukang kebun mereka. Namun sialnya, pada saat menanyakan salah satu sebuah rumah, Karim ketakutan jika ada anjing menggonggong di dekatnya. Karena terkejut, Karim dan Ali pun meninggalkan tempat tersebut. Mereka berdua yang sudah lama mencari orang untuk membutuhkan tenaga mereka, tak kunjung mendapatkan jasa mereka. Sampai pada akhirnya Karim pun mendapatkan pekerjaan sebagai tukang kebun yang dipanggil ketika mereka berjalan di depan perumahan. Selesai bekerja, Karim pun menerima upah yang cukup banyak dan memutuskan untuk pulang. Di perjalanan, Karim mengatakan kepada anaknya bahwa jika ia memiliki pekerjaan yang seperti ini, ia bisa membeli semua apa yang diinginkan anaknya. Dan Ali pun bertanya kepada ayahnya, bisakah membelikan sepatu untuk Zahra? Ayahnya pun menjawab, jangankan untuk Zahra, untuk Ali anaknya pasti ayah kembalikan. Namun sialnya pada saat perjalanan pulang, Karim yang mengendarai sepeda mengalami remblong di sepedanya. Dan pada akhirnya Karim pun menabrak sepeda tersebut ke sebuah pohon. Karim pun memutuskan untuk pulang dengan menumpang ke sebuah mobil, sambil membawa sepedanya yang nampak sudah rusak ketika kecelakaan tadi. Keesokannya Ali mendengar pengumuman di sekolahnya bahwa ada perlombaan lari, yang dimana kalau juara 3 akan mendapatkan sebuah sepasang sepatu. Ali pun mencoba untuk mendaftarkan dirinya kepada guru olahraga untuk menjadi perwakilan lomba dari sekolahnya. Dan Ali pun mengikuti seleksi di sekolahnya tersebut. Dan hasilnya, Ali pun berhasil ikut berlomba dengan beberapa temannya dari perwakilan sekolah. Karena mendapatkan kabar gembira bahwa ia diterima ikut dalam lomba, Ali pun pulang dengan membawa kabar bahagia tersebut kepada adiknya. Pada hari pertandingan, ternyata tidak semudah itu menjadi juara ketiga. Bahkan Ali sempat menjadi yang pertama. Saat sadar tidak ada orang di depannya, Ali melambatkan larinya agar mendapatkan juara ketiga. Ketika disalip oleh beberapa pelari lainnya, Ali sempat jatuh karena disenggol pelari lainnya. Ali tidak mau menyerah dan bangkit dan mengejar terus. Sampai akhirnya finish di urutan pertama dengan selisih yang sangat tipis dengan urutan kedua dan ketiga. Saat penyerahan hadiah, Ali malah menangis, terbayang wajah kekecewaan adiknya. Karena juara pertama hadiahnya bukanlah sepatu, tapi hanya berupa sebuah piala. Di lain tempat pada saat yang sama, diperlihatkan ayah Ali yang sedang berbelanja ke pasar dengan menggunakan sepedanya. Terlihat dalam bungkusan membawa 2 sepasang sepatu berwarna putih dan pink untuk kedua anaknya. Saat Ali sampai di rumah, adiknya telah menunggu namun Ali tidak berkata apa-apa. Dalam keadaan kakinya yang mengelupas,
Ali memasukkan kakinya tersebut ke dalam kolam ikan di depan rumahnya. Dan sang ikan pun secara ajaib mengurubungi kaki Ali tersebut. Ali sedih karena gagal mendapatkan sepatu yang akan diberikan kepada adiknya. Terima kasih sudah mendengarkan dan mampir ke video saya. Saya mohon jika ada kesalahan dan kurangnya penempatan dalam kata. Jika kalian menyukai pembahasan video kali ini, jangan lupa komen, kritik, dan sarannya. Jangan lupa like dan tekan tombol subscribe-nya. Sampai jumpa di video selanjutnya.